Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah anak-anak semua, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Udah, sebelumnya seperti biasa kita membaca doa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kejanggalan dari lidahku, supaya mereka mengerti. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman mubaraka warzuqna fahman kamilan. Amin ya rabbal alamin. Coba dilihat di sampingnya ada sampah, udah bersih. Kalau ada tolong diambil. Bersih ya, nggak ada ya? Ini dua orang kenapa nggak pakai baju batik? Oh, basah nak ya, hujan kemarin ya. Udah nggak apa-apa. Kemudian ketua kelas siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Ada? Ada berapa orang? Ada ya? 4 orang nggak hadir, kemana? Sakit ya? Ada surat? Ada? Ada. Kira-kira sakit apa? Demam ya? Berarti yang nggak hadir siapa namanya? Ya, Meli. Siapa lagi? Irma. Ya. Berarti sakit keempat-empatnya ya? Kita doakan semoga mereka lekas sembuh. Amin. Udah. Kemudian selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kita untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Mari sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya. Diharap berdiri semua. Bangsa dan tanah
silakan duduk. Nah, udah. Kita lanjut ya. Materi kita hari ini adalah masih tentang virus juga, yaitu tentang replikasi virus. Sebelumnya Ibu ingin mengulang sedikit materi yang lalu atau minggu yang lalu, yang kemarin, yaitu tentang virus. Di situ ada ciri virus ya. Masih ingat apa itu ciri virus? Ya. Apa? Ukurannya kecil. Tidak bisa dilihat. Karena dia sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Ya. Kemudian virus itu sangat kecil ya. Salah satu tadi menyebutkan ciri virus. Virus itu dia kalau replikasi dia bisa memperbanyak diri, ya, bisa memperbanyak diri dia. Kemudian sekarang kita masuk ke materi hari ini tentang replikasi. Sebelumnya, apakah Anda pernah dengar kata replikasi? Replikasi virus. Replikasi kan sama tadi dengan memperbanyak diri ataupun reproduksi ya, berkembang biak ya. Berarti virus memperbanyak diri, berarti dia dengan cara berkembang biak dia bisa melakukan berkembang biaknya atau replikasi dia di tubuh makhluk hidup, misalnya di tubuh sel inang, yaitu di tubuh sel bakteri. Kemudian replikasi virus itu dia ada dua, litik dan lisogenik. Nah udah, berarti kita lanjut ke tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama adalah setelah kegiatan pembelajaran dua ini diharapkan ya dapat yang pertama menganalisis replikasi virus secara litik dan menganalisis replikasi virus secara lisogenik. Nah, itu cara replikasinya. Ada dua cara ya. Selanjutnya ada aspek penilaian. Ya. Aspek penilaian yang pertama ada penilaian sikap, yaitu observasi, pengamatan, termasuk di situ rasa ingin tahu, tanggung jawab, percaya diri, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Penilaian yang kedua yaitu pengetahuan, termasuk di situ tes tertulis. Yang ketiga, penilaian ketiga yaitu penilaian keterampilan, unjuk kerja, praktik, portofolio, atau keterlibatan dalam proses pembelajaran, berlatih mencari dan mempertanyakan sesuai menyelidiki jawaban atas pertanyaan. Itu adalah aspek penilaian. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu Ibu ingin kasih nampak video reproduksi virus atau replikasi virus. Ya. Tolong diamati semuanya. Replikasi pada virus dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu double blinting dan lisogenik. Pada double blinting, virus akan menghancurkan sel host atau inang dan terbentuk partikel virus baru. Sementara pada double lisogenik, virus tidak menghancurkan sel inangnya. Sel inang hanya mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Tahapan-tahapan yang terjadi pada double blinting adalah pertama, adsorpsi, yaitu meletaknya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asal nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, eklipase,
virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Berikutnya, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya, perakitan. Terbentuknya virus bakteriofag sudah lengkap. Dan terakhir, lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Kemudian, tahapan yang terjadi pada daun lisogenik adalah pertama, absorpsi, meletapnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asal nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, penggabungan, asal nukleat virus bergabung dengan asal nukleat bakteri membentuk profag. Berikutnya, pembelahan, proses saat bakteri membelah diri. Selanjutnya, profag ikut membelah sehingga memasukkan bakteri yang mengandung profag. Dan terakhir, sintersis, yaitu asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Sudah Anda melihat tayangan ataupun video, kira-kira apa yang bisa kalian pahami? Imam, gimana? Berdasarkan tayangan tadi? Tentang reproduksi virus. Reproduksi? Virus. Kalau Cut apa? Mana Cut? Ya, Cut. Bisa dipahami? Replikasi virus terbagi pada dua. Ya. Pada daun litik, sel inang akan pecah dan mati, serta Ya. akan terbentuk varian virus baru. Ya. Pada daun lisogenik, replikasi genang virus tidak menghancurkan sel inang. Ya. Berarti yang satunya menghancurkan, yang satu tidak. Nah, lanjut. Kemudian selanjutnya ada lagi gambar ya. Coba dilihat, gambar berhubungan juga dengan video yang tadi ya. Di gambar ini kira-kira ya di sini ada perbedaan dari hasil pengamatan gambar di atas tentang replikasi antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Siapa yang bisa jawab? Ayo, tunjuk tangan. Apa beda siklus litik dengan siklus lisogenik? Satu orang boleh siapa? Ya, silahkan. Pada siklus litik, Ya. sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk varian virus baru. Ya. Pada siklus lisogenik, replikasi genang virus tidak menghancurkan sel inang. Ya, oke. Kemudian ini sudah dipahami ya tentang replikasi. Berarti sekarang Ibu akan membagikan kelompoknya dulu. Berarti tolong duduk seperti yang sudah Ibu bagikan kelompok. Ada kita 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan pelan-pelan ditarik kursinya.
Udah siap? Ya. Ya, udah duduk kelompoknya ya. Udah nih, sebelum Ibu bagi LKPD, Ibu ingin menjelasin materi sedikit ya. Nanti baru juga LKPD ya. Tolong lihat. Anak-anak yang cerdas, pada modul ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan virus ya, ataupun reproduksi virus. Perkembangbiakan virus itu disebut dengan replikasi, yaitu perbanyakan diri di dalam sel inang. Dari sel inang ini, virus dia mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Keberhasilan virus dalam berkembang biak bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Sel inang maksudnya sel bakteri tempat dia parasit ya. Ya. Kemudian replikasi virus. Proses perkembangbiakan virus ada dua macam. Yang pertama ada daur litik dan lisogenik. Kita lihat yang daur litiknya dulu. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus mampu bereproduksi dengan daur litik disebut dengan virulen. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion-virion baru. Seluruh tahapan dalam daur litik berlangsung dengan cepat. Tahapan-tahapan tersebut adalah ada yang pertama absorpsi, kedua penetrasi, ketiga sintesis, dan keempat replikasi, kelima pematangan atau perakitan, keenam satu lagi adalah lisis. Itu termasuk ke dalam daur litik ya. Ini ada penjelasannya. Yang absorpsinya berarti virion. Dia menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekor. Kemudian molekul reseptor ini dia berbeda-beda untuk setiap jenis virus. Ada yang berupa protein dan ada yang berupa oligosakarida. Olisakarida itu gabungan dari molekul-molekul monosakarida ya. Kemudian ada yang tidaknya reseptor juga menentukan patogenesis virus, yaitu mekanisme infeksi dan perkembangan penyakit oleh virus. Sebagai contoh, virus polio hanya dapat melekat pada sel saraf pusat dan saluran usus primata. Kemudian ada virus HIV hanya berikatan dengan reseptor CD4 pada sel sistem imun, atau virus rabies yang hanya berinteraksi dengan reseptor asetilkoin. Yang kedua penetrasi ya. Ujung serabut ekor dia membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya virus dia menginjeksi materi genetiknya sehingga kapsid menjadi mati ataupun kosong. Yang ketiga sintesis dan replikasi. Berarti virus dia hanya menghidrolisis ya, menghidrolisis materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat. Membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Selanjutnya berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kemudian ada tahap selanjutnya itu pematangan atau perakitan. Berarti asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel virus yang lengkap sehingga terbentuklah virus-virus yang baru atau virion-virion yang baru. Yang terakhir berarti tahap lisis. Virus dia menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Kemudian dinding sel inang yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Kemudian partikel virus yang baru akan keluar dari inang tersebut. Kemudian dia menyerang sel inang yang lain. Udah.
Selanjutnya replikasi virus lisogenik ya. Itu daur litiknya terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya tahan infeksi virus. Kemudian sel inang pada daur ini dia tidak segera pecah, tetapi bisa bereproduksi secara normal. Pada daur lisogenik ini, reproduksi genom virus dia tidak menghancurkan sel bakteri ataupun sel inang, tapi DNA virus bakteriofag yang akan berinteraksi dengan kromosom sel inang sehingga membentuklah profag. Kemudian jika sel inang yang mengandung profag bisa membelah diri dan bereproduksi, berarti profag akan diwariskan kepada sel anaknya. Profag di dalam sel anakannya bisa aktif dan keluar dari kromosom sel inang, misalnya sel bakteri tadi, untuk masuk ke dalam tahapan daur litik. Kemudian virus ini dia dapat bereproduksi dengan daur litik dan lisogenik, disebut dengan temperat. Contohnya fag ya, fag lambda. Dah. Ini ada tahapnya, sama juga ada beberapa tahap. Ada absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Kita lihat yang absorpsinya. Berarti virion ini dia menempel, nempel ataupun lengket dia pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Yang kedua, penetrasi. Berarti virus bisa menginjeksi materi gennya, genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi mati ataupun kosong. Yang ketiga, penggabungan, tahap ketiga. DNA virus bakteriofag dia bergabung dengan DNA bakteri atau di sel inang tadi. Kemudian akan membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif. Tapi ada sedikit ataupun satu gen yang selalu aktif. Gen aktif ini dia berfungsi untuk mengkode protein reseptor. Protein reseptor gunanya untuk menjaga agar gen-gen profag tidak aktif. Kemudian di tahap ataupun fase pembelahan, jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diproduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. Satu lagi, sintesis. Sintesis ini adalah profagnya aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri ataupun sel inang akan hancur. Kemudian terjadilah fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus dan seterusnya seperti pada daur litik. Bisa dipahami? Bisa ya. Ini sudah bisa membedakan ya, mana daur litik, mana daur lisogenik. Ya. Kalau sudah bisa, kelompoknya udah siap dah ya. Akan dibagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok ya. Ini kelompok 3 ya. Berapa? 4. Ini 3. Ini 4.
Udah kebagian semuanya ya? Udah. Ya, kalau udah bagian semuanya, tolong dilihat cara kerjanya atau petunjuk kerjanya ya. Yang pertama, ini masing-masing tolong Anda membaca tentang replikasi virusnya. Kemudian yang kedua, Anda juga mengamati macam-macam virusnya yang ada udah Ibu bagi. Kemudian juga secara berkelompok bisa mengidentifikasi tahap-tahap replikasinya, ya. Ada 2 tahap litik dan lisogenik. Nah, kemudian Anda jawab soal nomor 1 nek. Nomor 1 sudah ada soal di LKPD, boleh dijawab di kertas plenonya dari lembaran jawabannya. Ya sudah, boleh mulai kerja. Kenapa? Ada yang masih kurang jelas? Ya, di mananya? Ya, mana? Ya kan jawab ini atau TK-nya gitu. Ya, jawab di sini. Nomor 1 di sini jawabannya. Ya. Sesuai dengan LKPD. Ini nomor 2 di sini. Ya. 1. Ya. Nanti di sini bawah ini. Nah, baru jawaban di bawahnya lagi. Udah ngerti? Ini kelompok 3 gimana? Ya, gitu. Jawab di nomor 1, di bawahnya baru ditempel gambar ya, yang nomor 2 ini. Nah, nanti baru jawabnya di bawah. Nah, itu ke bawahnya lagi nomor 3. Coba Ibu lihat lagi. Nomor 4 dijelaskan perbedaan replikasi virus dengan litik dan lisogenik. Jelaskan perbedaannya saja. Ada lagi? Udah. Kelompok 2 gimana? Mana yang kurang jelas? Nomor berapa? Ya? Jelas ya? Kelompok 1 gimana? Yang mananya, Imam? Ya. Sama ya. Itu kan sudah pecah dialisis ya. Mananya? Isi di sini dulu, nanti baru ini ditempel di sini. Ya, nanti di Iya, boleh. Ya, apa lagi? Sebentar.
Kenapa Imam? Oh boleh. Disimpan aja. Dia di mana kurang jelas? Replikasi, replikasi. Replikasi. Ya. Bukan replikasi. Ya seperti itu. Ini ya. Coba Ibu lihat. Nah ini. Setelah itu baru ditempel yang gambar nomor 2. Yang nomor 2 ini, ini berdasarkan gambar ini. Ini dia pertanyaannya dari gambar di atas. Sebutkan 2 macam replikasi pada virus. Tinggal isi di sini di A, di B. Ya, selanjutnya baru nomor 3. Ini ada lem ditempel gambarnya. Udah. Gimana kurang ngerti? Ngerti ya? Ya. Kenapa? Hari ini ada yang kurang jelas? Ya, jelas. Apa? Nomor berapa? Kalau nomor 1, nomor 1 ini jawabannya soalnya apa yang dimaksud dengan replikasi virus? Jawab di sini, replikasi virus adalah bla 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 jawabannya ya. Ya. Iya, mana lagi? Ini Hah? di sini. Kalau Mana? yang Ini? Soal nomor 2. Nomor 2. Yang ini ya. Yang mananya? Yang ini. Iya. Di itu atau di bawah? Ini kan, ini sebentar. Ini kan sudah ada gambar, sudah ditempel. Ada di sini reproduksi yang pertama siklus litik dan siklus lisogenik. Berdasarkan gambar ini, disuruh sebutkan 2 macam replikasi pada virus. Ya, kan Di sini aja dijawab. Oh ya. Iya, di sini aja. Iya. Mana lagi? Kelompok mana lagi yang kurang jelas atau nggak ngerti? Nggak usah buat double, kayak gitu aja. Udah, ini 2. Udah jawab. Nomor 3 di sini. Oke. Ya. Sisanya di sini udah nomor 3, nomor 4 bisa di sini nanti muat kertasnya ya. Boleh. Nomor 3 yang ditanyakan adalah perbedaan antara virus lisis dan virus lisogenik. Itu nomor 4. Ya, gimana lagi? Nomor berapa? Ya boleh diisi di situ. Ya, jawabannya di situ. Selanjutnya nomor 3, nomor 4 kalau nggak muat di situ boleh di sini dilanjutkan sampingnya. Kena pakai dulu.
Berarti nomor 3-nya dari gambar ini kan disuruh isi tabel di bawah. Berarti di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tahapan yang pertama apa? Tahapan yang pertama di gambar ini. Ini. Ya. Berdasarkan ini daur lisogenik. Ya. Lisogenik. Ya. Lisogenik. Soalnya beda, tidak sama ya, beda sedikit. Yang keempat, ini dijelaskan perbedaannya. Ada lagi kelompok 1? Sudah jelas semua ya? Nomor 4 bisa di samping ya? Muat di bawah. Iya, kenapa lagi? Di mana? Bukan tahap-tahapnya. Iya. Ini kan 7, Iya. di buku ada 7, di sini ada. Gak apa-apa, udah digabung, gak apa-apa. Apa berarti? Berarti tulisnya 5 aja. 5 aja. Di sininya. Oh iya, Nah, nanti ini kan kalau udah ada diisi ya. Langkahnya di sini penjelasannya. Maksudnya di tahap yang pertama ini apa yang terjadi di situ. Tahap yang kedua apa yang terjadi. berarti nanti penjelasannya Di bawah, di bawah ini. Ini apa? ya. Menjelaskannya di bawah aja. Karena kan ini sudah digabung. Kadang ada buku yang 7 dia. Apa? Sudah digabung istilah namanya ya. Ini lisogenik ya? Iya. Iya. Coba. Di buku ada 7. Buat tulis ini apa? Tahapnya, kemudian apa yang terjadi pada tahap tersebut. Kan? Tahapnya ada berapa? Yang pertama misalnya apa? Ini apa yang terjadi? Ya. Di tahap yang pertama tadi apa? Tahap apa? Misalnya di depan ada tuh 1. Ada berapa tahap? Itu apa yang terjadi di tahap tersebut ya? Kelompok 4 gimana? Saya? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Itu lanjutan jawaban daripada soal nomor 3 ya di bawahnya. Yang pertama tahap apa? Kemudian di tahap tersebut apa yang terjadi? Ya. Yang nomor 4-nya itu ditanya perbedaannya. Perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Ya, boleh. Mana lagi? Mana lagi kurang jelas?
Jelas ya? Kelompok 3 dah? Belum ya? Belum. Ada yang nggak jelas? Ada yang kurang jelas? Udah jelas? Ya, kerjakan terus. Ini kelompok 2 ya? Ya. Udah siap belum? Belum ya? Ada yang kurang jelas? Nah, nomor berapa kira-kira kurang jelas? Coba ambil seperti itu. Nomor berapa, Nek? Simpulannya. Iya, boleh. Simpulannya gimana? Iya, boleh. Gini. Ini nomor 3-nya. Ya. Udah, ini nama tahapnya. Kemudian pada tahap nomor 1 ini apa yang akan terjadi? Ya, diisi di sini. Sampai selanjutnya. Nah, ini kesimpulannya boleh diisi. Kesimpulannya apa ya? Boleh. Ada lagi yang lain? Tidak. Ada ya? Kelompok 1 gimana? Lancar. Oh, lancar. Jelas semua ya? Jelas. Lanjut. Ini bisa. Udah, boleh ke sini lagi. Di sini boleh. Tadi di sini tanda panahnya. Di sini nanti nomor 4 ya, belum ya? Ya. Ya. Berarti ini nomor ya, jawaban nomor 3 ya, boleh. Ini lagi, nanti nomor 4-nya di sini. Ya, apa-apa. Berapa lagi belum siap? 2, 1. Satu lagi ya. Berarti ini jawaban nomor 3. Kalau nggak muat boleh ke samping ke sini. Di sini nomor 4-nya ya. Kertas. Nomor 1 udah, nomor 2 udah. Itu lagi nomor 3. Habis satu lagi ya. Di itu diisi juga ya, ada kesimpulan di bawahnya, KPD. Ada kesimpulan diisi juga di situ.
Ya, kesimpulannya. Gimana kelompok 1? Udah siap? Belum. Belum ya? Belum detik. Kenapa? Virulen. Virulen itu virus ya. Kenapa? Ada yang belum paham atau gimana? Paham. Paham. Yang nomor 4 tuh paham? Paham? Dua apa? Lebih baik ke jawab. Ya. 2 jawaban ya di nomor 4. Replikasi virus. Perbedaan antara siklus litik dengan lisogenik. Perbedaannya apa-apa, ya? Gak usah persamaan, perbedaannya aja. Nanti dia ada persamaannya lagi, Anda jawab perbedaan saja. Udah, berapa lagi? Satu lagi ya. Ini lagi nomor 3. Kesimpulannya boleh di bawah ya. Nah, boleh ditulis di bawah kesimpulan. Ya, kenapa? Kesimpulannya ini mah. Ya. Ini nomor 4. Soalnya perbedaan antara replikasi virus secara lisis dan lisogenik. Lisis ini sama juga dengan litik. Ini udah perbedaannya ya. Kesimpulannya boleh di bawahnya ditulis. Sini boleh. Lisogenik. Kesimpulan berdasarkan ini tadi. Kesimpulannya. Ini udah belum? Oh, tulis ini aja dulu. Maunya ini ke atas lagi, ini ke atas lagi. Nah, nggak apa-apa. Tulis sana ini. Lisogenik. Udah belum ya? Nomor 4 dah belum? Lagi nomor 3. Ya. Delete ya. Sebentar, ini nomor 1. Nah, ada jawaban. Ini nomor 2.
Ini nomor 3. Ya, nomor 4 bisa ke sana ya. Jadi menjawab. Ya boleh. Nggak apa-apa. Sini terus nomor 4-nya. Grab. Iya, boleh. Aku lagi lanjut lagi nak lagi. Mana Nek? Udah siap? Belum? Iya. Lagi nomor 4 ya? Iya. Nomor 4 itu dua jawaban ya. Perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Ya, kalau sudah nomor 4, nanti di bawahnya bisa kesimpulannya ya. Tulis nomor 4 dulu. Udah, nomor berapa lagi? Ya? Iya, boleh di situ. Boleh. Ya. Perbedaannya nomor 4 ditanya perbedaan. Jangan dijawab bersamaan. Ya, perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, perbedaannya saja dijawab. Buat di atas perbedaan. Ya. Sebentar. Ya. Kenapa? Tulis soal dulu. Berarti Gak apa-apa. Buat jadi sini di atas. di atas boleh. Perbedaan langsung juga boleh. Perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Baru jawaban di bawahnya apa-apa. Ya, kenapa ada di kelompok 1? Di mana? Kesimpulannya. Lek. Coba lihat. Coba Imam. Mana? Ini apa? Siklus litik ya. Siklus litik yaitu sel ini mati dan terbentuk varian baru. Sebentar. Nah, di soalnya dipahami. Berarti siklus litik. Siklus litik. Ada dua kan, litik dan lisogenik. Yang ditanya di soal Anda berarti yang litiknya saja, jangan lisogenik. Iya, kenapa? Yaitu Udah ya? Udah siap kan? Udah siap, akan dipresentasikan. Tadi Bu kasih waktu 3 menit buat diskusi dulu, baru tampil ya. 3 menit waktunya. Ya, boleh kompromi dulu 3 menit sebelum tampil. Dah. Kesimpulan, dah. Kesimpulan, boleh di bawahnya sedikit lagi. Boleh juga. Perbedaan sudah nomor 4 ya. Ya.
Sudah siap? Kompromi ya. Waktunya 1 menit lagi, baru ke depan untuk mempresentasikan. Ya, 1 menit lagi tampil. Ya, Kesimpulan tulis di sini juga. boleh di bawah itu. 1 menit lagi ya. Belum lagi. Berapa di? Ya, kita siapkan. Sudah siap? Silahkan mewakili 1 orang buat ke depan, tempel hasil diskusinya. 1 orang mewakili. Kira 1 orang. 1 orang. Yang lain yang ribut. Satu dulu, 1, 2, 3, 4. Satu di sebelah sini bisa ya, sebelah sini, ini 2, 3, 4. Yang kelompok 1 sini lagi boleh nih, kanan lagi. Enggak, cabut ke kanan lagi, jangan dekat dengan itu, dengan pintu. Ya, ke kanan sedikit. Yang ini ke kanan sedikit lagi, agak jarang sedikit. Ya boleh kayak gitu. Nanti ke sana 1 orang. Ya. Enggak, maksudnya ke kelompok itu. Iya. Kalau udah silakan duduk, yang belum silakan bantu tempel. Udah. Ini sudah tempel semua ke 4 kelompok. Kira-kira mau tampil kelompok yang mana dulu? Kelompok 1. Ya, silakan. Ya, ke sini lagi boleh, ke sini lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Sadi dan rekan-rekan saya. Saya Ratu Gabrina. Saya Maya Puspita. Saya coba. Ya, inilah kawan-kawan dari kelompok kami. Baik, langsung masuk ke dalam ini kami. Pertama, apa yang dimaksud dengan replika virus? Jawaban dari kelompok kami yaitu replika virus adalah pembentukan virus biologis selama terjadi proses infeksi di sel target yang akan menjadi hostnya. Virus harus terlebih dahulu masuk ke dalam sel sebelum replika virus dapat terjadi. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Inilah gambar yang kami terapkan. Yang A yaitu lisis dan yang kedua yaitu lisogenik. Selanjutnya, berikut ini adalah diagram siklus dauritik bakteriofag. Jelaskan apa yang terjadi pada setiap tahap tabel di bawah ini. Inilah gambar dari siklus bakteriofag. Baiklah, ini penjelasannya. Tahap pertama yaitu tahap pelekatan. Virus menunjukkan bahwa ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Virus hanya dapat menempel pada lokasi tertentu. Tahap kedua, tahap penetrasi. Setelah lubang terbentuk, kapsul virus segera berkontraksi mengirimkan asal nukleernya, DNA atau RNA ke dalam sel. Yang selanjutnya, tahap ketiga, tahap sintesis. Bakteri biosintesis yaitu RNA bakteri harus dimusnahkan. Dan tahap keempat, tahap replikasi. Kapsid disintesis dipindahkan menjadi bagian kepala, ekor, dan selar ekor. Tahap kelima, tahap perakitan, yaitu bagian kapsid kemudian dirakit menjadi kapsid virus lengkap yang mengandung RNA virus. Dan tahap terakhir yaitu tahap lisis. Ketika dinding sel hancur, dinding sel bakteri larut atau pecah sekali rusak, virus baru bisa keluar dan mencari inang lain. Yang soal selanjutnya yang nomor 4. Jelaskan perbedaan antara replika virus secara lisis dan lisogenik. Perbedaan antara lisis dan lisogenik. Lisis, waktu relatif lebih singkat. Sel inang akan mati, bersifat viruler atau mematikan. Mengalami lisis, tidak menjadi tahap penggabungan dan pembelahan. Tahap penguasaan sel inang. Daun litik tidak akan bisa berubah ke daun lisogenik. Reproduksi dapat terjadi secara bebas dan tidak terikat pada kromosom inang. Dan secara lisogenik yaitu kebalikannya dari lisis. Waktu lebih lama sel inang akan hidup, tidak bersifat seluler atau tidak mematikan, tidak mengalami lisis. Terjadi tahap penggabungan dan pembelahan. Terdapat penggabungan inti virus dengan inti inang. Daun lisogenik bisa berubah menjadi daun lisis. Reproduksi bersifat kromosom inang. Inilah perbedaan antara lisis dan lisogenik. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanyakan hasil presentasi dari kelompok kami? Saya perwakilan kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana proses yang terjadi dalam tahap lisis pada reproduksi virus? Baik, terima kasih. Izinkan kami waktu sebentar untuk berkompromi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah tahap lisis terjadi ketika virus-virus yang dibuat dalam sel telah matang. Ratusan virus kemudian akan berkumpul pada membran virus sel dan menyunting enzim lisosom yang menghancurkan membran sel dan menyediakan jalan keluar untuk virus-virus baru. Apakah bisa diterima? Sebelum kami mengakhiri, baik-baiklah kami akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Siklus lisis siklus lisis yaitu sel inang mati dan membentuk varian baru.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya mau tampil kelompok yang mana lagi? Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Safiyah Riza dan rekan-rekan saya. Saya Budaya. Saya Syarah Riza. Saya Farid. Berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan replikasi virus? Jawaban dari kelompok kami adalah replikasi virus adalah cara virus melakukan perkembangbiakan dalam salingannya, yakni dengan memperbanyak diri virus dalam salinan. Dan yang kedua adalah berikut adalah gambar replikasi pada virus. Dari gambar di atas sebutkan 2 macam replikasi pada virus. Jawaban dari kelompok kami adalah yang pertama ada siklus litik dan yang kedua ada siklus isogenik. Dan yang ketiga ada gambar daun isogenik. Tahapan dari gambar tersebut adalah yang pertama ada adsorpsi. Yang terjadi saat tahapan tersebut adalah adsorpsi dan injeksi terjadi di mana virus menempel pada dinding inang sel. Yang kedua ada penetrasi. Yang terjadi saat tahapan tersebut adalah injeksi terjadi di mana virus masuk ke dalam sel bakteri. Yang ketiga ada penggabungan terjadi saat DNA virus dan DNA bakteri bergabung dalam membentuk suatu protein. Yang ketiga ada replikasi terjadi saat profag membelah sel bakteri yang membelah akan menghasilkan 2 sel bakteri yang masing-masing mengandung profag. Dan yang kelima ada sintesis. Pada kondisi lingkungan tertentu profag menjadi aktif. Profag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri. Dan soal yang keempat adalah jelaskan perbedaan siklus litik dan isogenik. Jawaban dari kelompok kami adalah yang pertama ada pada siklus litik bakteri hancur, pada isogenik bakteri tidak hancur. Yang kedua pada siklus litik bakteri hidup, pada isogenik bakteri hancur. Yang ketiga pada siklus litik virus dihasilkan banyak, pada isogenik sedikit. Yang keempat pada siklus litik bisa beralih ke siklus isogenik, pada isogenik tidak bisa beralih ke litik. Dan yang kelima pada siklus litik maupun isogenik tidak dihasilkan anakan virus. Inilah hasil kerja dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 3 yang pada kelompok 2. Jelaskan kapan daun isogenik dapat berubah menjadi daun litik. Terima kasih untuk kelompok 4. Berikan kami waktu untuk mendiskusi tentang tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban dari kelompok kami adalah faz isogenik dari virus dapat berubah menjadi litik karena adanya faktor lingkungan yang mendukung seperti sistem imun atau antibody inang menurun. Apakah bisa diterima? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Udah, selanjutnya mau kelompok mana lagi tampil? Ya, silakan.
Ya ke sana lagi boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Jasmine Salsabila dan rekan saya. Saya ini saya Dajud. Baiklah. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan replikasi virus? Jawaban dari kelompok kami, replikasi virus adalah suatu proses saat virus menghasilkan salinan dirinya sendiri di dalam salinan yang terinfeksi. Soal yang kedua, perhatikan di gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Dari gambar di atas, sebutkan 2 macam replikasi pada virus. Jawaban dari kelompok kami, yang pertama litik, yang kedua lisogenik. Soal yang ketiga, perhatikan daur lisogenik di bawah ini. Ini gambarnya. Jawaban dari kelompok kami, yang pertama, tahapan absorpsi dan penetrasi. Yang terjadi saat tahapan adalah virus akan menempel pada permukaan salinan dengan reseptor protein yang spesifik. Tahap yang kedua, penggabungan. Yang terjadi saat tahapan DNA masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus. Tahap yang ketiga, pembelahan. Yang terjadi saat tahapan DNA virus yang telah tergantung dengan DNA bakteri membuat DNA virus tidak dapat bergerak. Keadaan tersebut disebut dengan profag. Tahapan yang keempat, sintesis. Yang terjadi saat tahapan adalah kondisi lingkungan tertentu profag menjadi aktif. Profag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri sekaligus merusak sel bakteri. Tahapan yang kelima, perakitan. Pada tahap perakitan, kapsid virus utuh sebagai selubung virus. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan antara replikasi virus secara lisis dan lisogenik. Yang pertama, siklus litik menghasilkan virus baru dalam waktu singkat dengan jumlah sedikit. Yang kedua, lisogenik menghasilkan virus baru dalam waktu yang lama dengan jumlah yang banyak serta sempat terbentuk fage di dalam tubuh inang. Dari hasil presentasi kami, apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan ya, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara virus menginfeksi secara lisogenik pada fase replikasi virus? Baik, berikan kami waktu sedikit untuk berdiskusi. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada siklus lisogenik, virus menyusupkan materi genetiknya ke dalam genom sel inang dan menjadi bagian dari DNA sel inang. Virus dalam keadaan laten atau tidak aktif dan tidak menyebabkan infeksi yang terlihat. Apakah kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pada daun litik sel inang pecah dan mati serta akan dibentuk varian virus baru. Sedangkan pada daun lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inang. Inilah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada satu kelompok lagi ya, kelompok 3 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Perkenalkan, nama saya Cik Sajuana Nazwa dan rekan saya bernama saya Zulfa Dahra. Saya Aira Azura. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan replikasi virus? Jawabannya adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aselular atau bukan sel. Yang kedua, perhatikan gambar ini. Dari gambar di atas, sebutkan dua macam replikasi pada virus. Jawabannya adalah liptik dan lisogenik. Yang ketiga, berikut ini adalah diagram siklus atau daur liptik bakteriofag. Jelaskan apa yang terjadi pada setiap tahap pada tabel di bawah ini. Jawabannya adalah tahap yang pertama, adsorpsi. Yang terjadi saat tahapan tersebut ialah tahapan penempelan dari partikel virus atau virion pada sel inang yang sesuai. Tahap yang kedua ialah penetrasi. Yang terjadi saat tahapan tersebut ialah tahapan injeksi asam nukleat virus ke dalam sel inang. Virus akan melubangi membran plasma sel inang atau dan dinding sel jika ada, menggunakan enzim seperti lisozim pada bakteriofag. Tahapan yang ketiga adalah replikasi. Yang terjadi saat tahapan tersebut ialah terjadi penduplikatan atau virus memperbanyak diri dengan menggunakan asam nukleat dalam tubuhnya. Tahapan yang keempat ialah perakitan. Yang terjadi saat tahapan tersebut ialah virus akan membentuk tubuh mereka. Pada tahap ini, kapsid yang telah terbentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah tereplikasi sebagai menjadi virus yang utuh. Tahapan yang kelima ialah lisis. Yang terjadi saat tahapan tersebut adalah terjadi pelepasan partikel virus yang telah matang. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara replikasi virus secara lisis dan lisogenik. Jawabannya ialah secara lisis, DNA virus mengambil alih seluruh peran DNA inang, tidak membentuk profag, tidak berbentuk virion baru, sel inang lisis, tidak terjadi amplifikasi DNA virus pada sel baru inang. Secara lisogenik, DNA harus bergabung dengan DNA inang, terbentuk profag, tidak terbentuk virion baru, sel inang tidak lisis, terjadi aplikasi DNA virus pada sel baru inang. Dari presentasi kami yang tadi, ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 4 yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Peristiwa apa yang terjadi pada tahap akhir daur liptik? Jelaskan. Baik, berikan waktu untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Terjadi fase titik di mana sel dinding kemudian dipecahkan oleh enzim virus. Fase ini menyebabkan tekanan osmotik yang menyebabkan pecahnya dinding sel bakteri. Sebagai konsekuensinya, semua virion dewasa terlepas ke sekelilingnya dan kemudian menginfeksi bakteri baru untuk bereplikasi. Apakah kelompok 4 bisa diterima? Bisa. Hanya ini presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Berdasarkan hasil presentasi kelompok tadi, berarti Ibu akan menyimpulkan atau mengasih penguatan. Yang pertama, ya virus dia mempunyai kemampuan untuk kemampuan berkembang biak ataupun memperbanyak diri. Proses ini disebut dengan replikasi.
Ada dua cara replikasi virus, yaitu secara litik dan lisogenik. Pada daur litik, sel inang dia akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion-virion baru. Tahap secara litik yaitu ada yang pertama absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, kemudian pematangan atau perakitan, serta lisis. Pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. Yang kedua, DNA virus akan berinteraksi dengan kromosom sel inang, kemudian membentuk profag. Jika sel inang yang akan mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anaknya. Tahapan dalam daur lisogenik adalah absorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, serta sintesis. Itu adalah hasil kesimpulannya ataupun penguatan. Ya. Kemudian ada yang dari peserta didik atau kalian ingin menyimpulkan lagi tentang materi tadi, silakan. Ya. Virus berkembang biak memperbanyak diri dengan dua cara, yaitu litik dan lisogenik. Kalau secara litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Kalau secara lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dengan daya infeksi virus. Udah? Ya. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang replikasi virus, ya. Kemudian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya. Kemudian, apa kalian sudah bisa menguasai materinya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Kemudian, coba duduk seperti semula. Cepat-cepat ya. Ibu akan membagikan hasil evaluasi. Cepat nih. Ini bagah, materi tingkat. Sudah duduk yang rapi. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini per individu ya, nggak kelompok lagi. Silakan dikerjakan. Itu per individu, nggak kelompok pribadi. Udah? Udah? Ya. Belakang udah? Udah ya? Udah, hanya sekian materi kita pada hari ini.
Berarti selanjutnya kita akan lanjut pertemuan akan datang, yaitu tentang peranan virus. Ya, peranan virus. Kemudian tolong nanti di rumah dibaca-baca peranan virus ya. Peranan virus nanti ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Hanya sekian, lebih dan kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.